أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul Azim. Jadi setelah mengidentifikasi, menelaah, dan memantau masalah-masalah khususnya adiksi, ini meliputi berbagai tema ya, dari nafza, narkotika, psikotropika, zat adiktif, di dalamnya nanti termasuk rokok, dan substance abuse yang lain ya, alkohol dan lainnya, kemudian seksualitas, kemudian gawai ya, handphone dan sosial media, terus juga pornografi. Bahkan mungkin bisa juga porno aksi ya, jadi termasuk di dalamnya yang ketergantungan terhadap seks. Nah, kemudian nanti seperti biasa akan ada penugasan untuk berupa wawancara untuk mengenalkan, melatih, dan meningkatkan kemampuan komunikasi efektif dan mengidentifikasi, ya, sekaligus mendapatkan data dasar untuk nanti sedapat mungkin kita akan upayakan tindak lanjutnya atau sampai intervensi. Jadi teman-teman kalau yang sudah magang mungkin punya kesempatan di mata kuliah ini kalau mau langsung maju skripsi, berbagai topik yang kita bahas ini bisa langsung dijadikan topik skripsi dan mungkin kita bisa, saya bisa bantu ya untuk mengumpulkan data, ya tidak masalah siapapun nanti pembimbingnya, mengumpulkan data dan kalau bisa sih kita ada intervensi gitu. Ya, jadi walaupun lingkupnya mungkin tidak terlalu luas, saya lebih suka teman-teman itu bukan hanya melakukan survei, karena kita ingin kemanfaatan yang lebih terasa gitu ya, yang dampaknya itu dirasakan oleh partisipan dalam penelitian kita. Silakan mau yang kuanti atau kualitatif pendekatan risetnya. Oke, jadi silakan dimanfaatkan mata kuliah ini kalau bisa untuk menyelesaikan juga tugas akhir. Ya, jika punya ekspektasi demikian ya, saya akan memfasilitasi. Nah, bahan kajiannya tetap kita akan mulai dari konsep, kemudian jenis adiksi, dan setiap topik nanti saya akan minta teman-teman untuk membagi diri ke dalam kelompok untuk membahas topik-topik yang akan didiskusikan sesuai dengan jadwal. Konsep penanggulangan adiksi itu sendiri, kemudian baru kita masuk ke pencegahan dan penanggulangan adiksi berbagai hal tadi ya yang bisa mengakibatkan kecanduan. Rokok saya buat sendiri. Ini sebenarnya saya ada modulnya ya, ada 5 modul untuk berhenti merokok, tapi saya kehilangan filenya tuh di email. Jadi saya masih berusaha mencari. Saya harapkan ini bisa menjadi proyek untuk kelas kita melakukan intervensi untuk adiksi rokok ini. Jadi silakan nanti teman-teman yang membagi diri menentukan topik bahasannya dan apakah nanti tugas, kalau penugasan kan individual ya, penugasan untuk wawancara dan seterusnya itu individual, jadi bisa itu tadi yang saya nyatakan bisa untuk skripsi. Kalau yang presentasi diskusi ini untuk kelompok gitu ya. Jadi nanti penyelesaiannya itu ada 2 macam dan masing-masing nanti akan ada tagihannya gitu ya. Kalau untuk presentasi cukup membuat bahan tayang bisa berbentuk PowerPoint presentation,
atau mungkin nanti kalau teman-teman mau lebih kreatif menggunakan media yang berbagai macam ya, jadi hypermedia. Kemudian kalau misalnya ternyata bagus, teman-teman misalnya presentasinya itu mau dibuat jadi apa namanya, luaran dalam risetnya, itu juga bisa langsung diuji coba dan kemudian diterapkan media yang teman-teman buat ini untuk intervensi ketergantungan substansi tertentu ya, atau aktivitas tertentu. Untuk nanti, jadi harapannya di akhir ini, terutama untuk teman-teman yang mungkin bisa tugas akhir, itu bisa membuat artikel. Tapi kalau misalnya pun tidak tugas akhir, tetap kalau bisa sampai membuat artikel itu akan menjadi catatan tersendiri ya, tambahan. Nah, kemudian ada beberapa pustaka yang teman-teman bisa baca. Yang lainnya teman-teman bisa cari ya di buku teks, referensi yang lain itu di Libgen, cari saja bahan-bahan yang gratis, ya materi-materi yang gratis. Kemudian artikel dari manapun boleh digunakan. Nanti kita akan lihat ya, kita bisa diskusikan apakah artikel tersebut layak untuk disitasi atau tidak. Di jurnal FKM UMJ sendiri itu ada 10 jurnal. Jadi teman-teman bisa dapatkan banyak materi di situ untuk pembahasan. Tapi mungkin harus dicari ya yang relevan dengan topik pembahasan kita. Ini beberapa di antaranya jurnal yang saya kasih contoh ya. Jurnal yang diterbitkan berdasarkan riset teman-teman yang kalau ini skripsi ya. Dia membuat penelitian tentang perilaku merokok pada pekerja penanganan sarana dan prasarana umum di Jakarta. Gitu ya, jadi bisa langsung ditayang, diterbitkan. Jurnal nasional terindeks SINTA 4 ya. Jadi lumayan bagus ya. Jurnal UMJ sendiri, jurnal FKM dan FKK UMJ sendiri yang SINTA 4 itu baru 1 dari 10 jurnal. Karena kebanyakan masih baru ya, masih sekitar 3 tahunan. Kalau yang ini yang dari UMJ nih. Nah, ini yang terakhir saya bersama Bu Dewi melakukan riset bersama mahasiswa. Kalau ini mahasiswa S2. Ya, jadi kalau ini untuk mereka yang ODIF ya, orang dengan HIV, ini banyak sekali datanya. Kalau teman-teman mau bikin riset tentang mereka di puskesmas di salah satu puskesmas di Bogor ya, di Kabupaten Bogor itu kabupaten atau kota ya, lupa pusat. Itu banyak sekali mungkin saya rasa partisipannya ya, calon partisipannya, kemudian pemegang programnya yang namanya Ibu Rika ya, itu orangnya sangat menurut saya sangat helpful ya. Jadi kalau teman-teman mau riset tentang ini, saya rasa akan sangat difasilitasi oleh mereka, akan sangat dimudahkan. Ya, itu contohnya, teman-teman bisa baca. Kemudian ya saya silakan teman-teman untuk mencari referensi dari manapun ya sumber belajarnya. Yang penting teman-teman menyatakan, diperlihatkan supaya kami juga bisa menelusuri ya, bisa membaca dari sumber aslinya. Kemudian oh iya, ini tadinya saya mau integrasikan dengan mata kuliah dasar kesehatan reproduksi, tapi kayaknya agak terlalu luas ya kalau dasar kesehatan reproduksi, karena topik yang dibahas juga spesifik ke HIV dan AIDS untuk pengetahuan. Jadi sepertinya saya akan silakan teman-teman untuk memilih topik yang adiksi saja, seperti yang tadi sudah disebutkan di topik-topik bahasan ya untuk setiap sesi. Nah, ini sesi pertama saya ingin melihat ya motivasi mengikuti perkuliahan teman-teman. Silahkan teman-teman di ruang chat itu menuliskan dari skala 1 sampai 10, 1 terendah atau sangat lemah, dan 10 itu sangat tinggi atau sangat termotivasi. Mengidentifikasi diri ya, seberapa besar motivasi Anda untuk mengikuti mata kuliah ini. Mau di state saja, nggak bisa menilai.
Siapa nih? Zuina, ada Zuina? Ada, Bu. Ya, Zuina, kamu seberapa semangat mengikuti perkuliahan adiksi atau nafza ini di semester ini? Kalau saya sih 7 ya, Bu. Oke. Kenapa Ya 7? udah 7. Kayaknya itu tengah-tengah deh antara kewajiban saya dan topiknya menarik gitu. Oke. Udah. Kalau dari macam-macam adiksi yang tadi saya contohkan ya, yang akan dibahas, mana yang paling membuat kamu tertarik, Zuina? Yang pornografi, Bu. Oke, kenapa? Ada apa namanya? Ada kasus mungkin di sekitar atau merasa dari sesuatu kamu merasa tergerak gitu? Berita kali Ini ya? relate sama diri sendiri sih, Bu. Terus saya Oh, malu. oke. Sensitif itu, Bu. Baik, baik. Baik, jadi bagus sekali ya, karena memang setiap pembelajaran saya sangat berharap ini terutama yang mendapatkan kemanfaatan tentu kita sendiri yang belajar yang pertama. Gitu ya. Yang kedua, kita bisa terapkan untuk keluarga kita yang terdekat ya, lingkungan kita ya, keluarga dekat, kemudian mungkin kalau bisa mengakses tetangga juga bagus, karena contoh tadi ya, untuk pornografi, apalagi sampai porno aksi, itu lingkungan akan sangat mempengaruhi. Ya, kemarin saya habis diskusi tentang pubertas bersama para remaja ya, yang SMP dan SMA, itu luar biasa loh. Pertanyaannya ada satu yang seru sekali, dan itu mereka sudah ketika mendaftar, mereka langsung menyebutkan pertanyaan yang ingin dibahas di dalam diskusi itu. Ya, salah satunya pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika si kasep lagi kepingin? Pertanyaan diajukan oleh anak laki-laki umur 14 tahun. Dan ternyata anak ini, kalau dilihat dari penelusuran, ya, saya secara pribadi, saya memperkirakan ini seorang anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus, yang kemudian karena ada salah satu orang tua yang kemudian melakukan semacam diskusi lebih intens gitu ya dalam situasi itu. Nah, ini luar biasa karena ketika saya diskusi dengan konselor yang lain, dengan guru BK, dengan psikolog gitu ya, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang eh, harus lebih hati-hati yang pertama. Yang kedua harus dibicarakan oleh orang yang dia percaya gitu ya. Yang ketiga ada masa-masa tertentu. Kalau ini sih momen tertentu untuk mendiskusikan sesuatu ya. Nah, itu harus dikuasai, harus diketahui oleh orang-orang yang akan melakukan edukasi. Nah, ini seru nih, Zuina, kalau mau dilanjutkan, bagus ya. Saya dukung teman-teman kalau mau melakukan riset ya, atau melakukan kajian terhadap topik yang sangat spesifik seperti itu. Baik, mudah-mudahan Zuina bisa tetap atau bahkan meningkatkan semangatnya ya untuk mempelajari materi-materi yang ada di kelas ini. Boleh saya minta Baik, Bu. satu lagi? Terima kasih, Zina. Yang lain boleh tetap menuliskan di chat room seberapa semangat dirinya. Siapa nih? Violita, kamu apa, Viol? Kamu berapa? 7 juga sih, Bu. Oke. Kenapa 7? Ya, karena sama sih, itu termasuk dari suatu keharusan dalam matkul kesehatan reproduksi. Terus juga lumayan menarik, nyangkut paut sih, karena narkoba kan ada yang pakai jarum suntik juga, terus HIV kan Kespro. Jadi ada sangkut pautnya. Baik. Jadi kelihatannya Vio tertarik dengan adiksi untuk narkoba ya, ID use ya, injecting drug users, yang sangat beresiko untuk mendapatkan ya, terinfeksi HIV gitu ya. Oke, boleh tuh dilanjutkan. Ada program kalau untuk penasun ya, pengguna narkoba suntik, itu program yang disebut metadon, mungkin teman-teman sudah pernah dengar. PTRM, program terapi rumatan metadon.
Yang saya tidak tahu selama pandemi ini bagaimana perkembangannya. Karena kalau metadon dia kan harus datang mengambil obat ya secara rutin, datang ke layanan kesehatan. Kemudian harus diminum di depan petugas. Itu harusnya sih setiap hari. Gitu ya. Sementara kalau COVID kan kita menghindari tatap muka langsung gitu ya. Nah, itu saya nggak tahu ini bagaimana perkembangannya. Mungkin boleh dilakukan riset tuh oleh Vio kalau tertarik dengan topik itu. Cari lokasi yang ada layanan program terapi rujukan metadon. Atau kalau merasa beresiko ya kita kalau sekarang sih bisa menggunakan kuesioner yang online ya, kuesioner elektronik. Jadi yang penting kita dapat akses dengan petugasnya bersedia membantu kita, memfasilitasi kita. Jadi kita tetap bisa dapat data walaupun tidak bertemu dengan para penasun itu atau para ODIF ya orang dengan HIV. Saya pribadi juga kemarin waktu di Bogor itu ada data, banyak data yang didapatkan via online, tapi karena kita diminta untuk melakukan intervensi secara offline, jadi akhirnya kita melakukan juga pengabdian. Baik, sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan motivasinya baik dan semakin tinggi ya selama perkuliahan, jangan kasih kendor gitu ya, gaskan terus sampai akhir sesi kita. Nah, saya sampai sesi terakhir ya. Nah, ini adalah jadwal yang sementara ini saya susun. Silakan nanti teman-teman membagi menjadi beberapa kelompok untuk membahaskan topik-topik yang sudah dibagikan ini. Khusus untuk adiksi rokok ya. Jadi saya merencanakan untuk pembahasan modul, ada 5 modul yang saya masih cari ya modulnya. Nanti kita akan kalau memang saya kehilangan benar itu dokumen modulnya, maka saya bersama teman-teman akan menyusun lagi instrumennya untuk kita praktikum bersama untuk yang rokok. Ini subject to discuss ya teman-teman. Kalau tidak setuju, kalau teman-teman mau, Bu saya fokus aja gitu sama jenis adiksi yang lain yang ingin saya lakukan riset, boleh juga nanti kita diskusikan gitu ya. Atau misalnya untuk yang rokok ini dipilih saja satu kelompok untuk membahas gitu ya. Cuma kalau yang rokok ini sebenarnya seperti tadi sudah saya jelaskan ya, sebenarnya sudah ada modul standarnya ya, 5 modul ini. Ya dari sejarah, di bawah. Nah ini, mempelajari sejarah dan pola merokok, kemudian persiapan berhenti merokok, kemudian deklarasi dan stop merokok, adiksi, dan terakhir bertahan, ya maintenance. Jadi ini berdasarkan teori yang trans-theoretical model, ya, stages of change. Kemudian kita menyusun instrumen untuk setiap sesi. Setiap sesinya ini akan dilaksanakan setiap pekan, jadi hari yang sama. Nah, ini menjadi relevan dengan jadwal perkuliahan kita. Makanya saya jadi terpikirkan untuk kita mempraktekkan modul konseling untuk berhenti merokok sebagai modul untuk dilaksanakan. Mungkin nanti teman-teman yang tertarik dengan adiksi, substansi atau aktivitas yang lain itu bisa meniru ya, sedikit banyak ada yang bisa ditiru dari modul konseling berhenti merokok ini. Begitu, nanti silakan didiskusikan ya teman-teman. Kalau di sini sementara saya tidak memasukkan presentasi kelompok untuk yang berhenti merokok. Ya, cuma diberikan instrumen-instrumen. Nah, presentasi yang kelompok tadi itu dimulai dari konsep, kemudian pembahasan jenis, kemudian konsep penanggulangan ya 1, 2, 3. Nanti setelah selesai selesai adiksi rokok, kita lanjutkan lagi kelompok 4 untuk membahas nafza tadi ya. Nah, nafza ini ada 2, jadi kita bisa bagi yang satu IDU, satu lagi bukan narkoba suntik ya. Jadi yang lain, per oral misalnya, atau yang patch ataupun yang lainnya selain narkoba suntik. Nah, jadi ini suntik. Ini non suntik.
Kemudian berikutnya pornografi, kelompok 6, kelompok 7 gawai, dan kelompok 8 pengembangan programnya. Ya, jadi teman-teman silakan nanti untuk kelompok 8 dia harus membuat ya, merencanakan bagaimana untuk memilih ya salah satu jenis adiksi, kemudian bagaimana cara pengembangannya. Atau dia bisa juga melakukan asesmen ke lembaga yang sudah menyediakan program pencegahan dan penanggulangan adiksi itu, kemudian mempresentasikannya di kelas ya, hasil temuannya seperti apa. Gitu ya. Jadi bisa lesson learn, bisa mengembangkan sendiri. Ya, paling tidak teman-teman nanti kalau disuruh kalau pas mau melamar kerja gitu ya, kemudian employers-nya itu bilang, saya kasih kamu uang 100 juta, silakan buat pengembangan program dan penanggulangan adiksi tertentu. Nah, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk penugasan. Ya, tadi teman-teman saya akan minta melakukan wawancara. Kemudian pada tahap-tahap tertentu, kemudian wawancara ini disesuaikan dengan topik yang teman-teman pilih secara pribadi ya. Secara pribadi. Instrumennya saya silakan teman-teman untuk membuat sendiri. Karena ini topiknya beda-beda. Jadi teman-teman boleh mencari instrumen standar yang memang sudah ada, bisa di-download gitu ya, yang gratis, atau kalau tidak, berarti teman-teman membuat minimal pertanyaan untuk masing-masing instrumen itu harus ada 30 butir pertanyaan ya. Variabelnya bebas. Variabel yang teman-teman pilih itu bebas. Tapi perilaku adiksi tertentu ini ya. Pornografi, misalnya ada 30 butir, sedapat mungkin ya minimal ada 30 butir pertanyaan. Ya, dengan pilihan-pilihan jawaban tertentu. Karena ini perilaku memang akan agak effortnya agak kuat ya. Karena perilaku itu kan sesuatu yang kompleks ya, agak kompleks. Jadi teman-teman saya berharap bisa menyusun, mungkin didasari dari kisi-kisinya dulu, aspek apa yang mau dilihat, baru dikembangkan pertanyaannya apa saja. Oke. Kalau misalnya teman-teman percaya diri, itu bisa langsung diajukan hak atas kekayaan intelektual tuh kalau nanti diuji coba dan kemudian berhasil instrumen. Jadi teman-teman bisa punya haki. Ya, salah satu mahasiswa saya sudah punya tuh haki. Instrumennya dipatenkan. Nah, kemudian untuk wawancara dilakukan sendiri ya. Setelah itu baru teman-teman setelah ujian tengah semester, setelah melakukan wawancara baru membuat laporannya dalam kelompok. Nanti teman-teman boleh, kalau mau melakukan sendiri juga nggak apa-apa, itu lebih bagus. Berarti teman-teman sanggup ya. Sama seperti halnya melakukan skripsi, melakukan seorang diri. Tapi kalau mau berkolaborasi untuk membuat laporan, disilakan. Jadi teman-teman bisa memilih ya anggota kelompoknya sendiri yang cocok, topiknya materi adiksinya apa, misalnya boleh. Kita akan lihat apakah teman-teman bisa sampai selesai membuat manuskrip dan bisa mensubmit ke konferensi atau jurnal atau media massa. Saya rasa jurnal saja ya, media massanya tidak perlu ya. Media massa mah gampang nih. Terlalu mudah. Sekarang kalian sudah di semester banyak, jadi harus spesifik ke yang lebih ilmiah. Nah, ini kriteria penilaiannya 1, 2, 3, 4. Baik, kita masih ada waktu 5 menit. Ada yang ingin disampaikan? Ibu, saya mau izin bertanya. Silakan, ya. Kan itu ada di RPS tadi ada 8 ya. Tapi kan kita orangnya 13 dan itu cuma bisa sampai 6, maksimal 6. Itu gimana ya, Bu? Nah, kalau di kelas yang lain caranya satu kelompok presentasi 2 topik. Bagaimana caranya supaya kebagian semua. Jadi mereka membagi setiap kelompoknya itu supaya jadi 2 topik. Mana ya? Bentar, saya cari dulu.
Saya sih bebaskan ya, kalau teman-teman mau membagi, kalau mau presentasi sekali aja ya berarti 1 orang aja misalnya, ada yang 1 orang. Enggak ya? Saya kira teman-teman bisa mengelola kelompoknya supaya semua terbagi adil. Ini orangnya cukup banyak mereka ya. Berapa ya? 16 kalau nggak salah. Dan topiknya lebih banyak, jadi mereka membaginya, topiknya tuh kalau nggak salah ada 10. Nah ini ya, 1 sampai 10. Sementara orangnya itu ada 3, 9, 12, 14 orang. Nah, jadi dia bikinnya seperti ini, 2 dan 3 jumlah anggota kelompoknya, tapi mereka presentasinya jadinya 2 kali 2 kali. Gitu. Ya, silakan diatur deh. Gimana caranya supaya adil pembagiannya untuk presentasi. Begitu ya. Ada Baik, lagi? Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada waktu 2 menit. Ibu, untuk absen bagaimana ya, Bu? Oh iya, absen. Nah, ini kayaknya saya harus diingatkan ya. Absen itu sebentar. Ini kita hadir semua ya? 14 orang? 13? Saya tandai semua? Oke, dan semua sudah hadir. Baik ya, jadi pekan ini silakan teman-teman mengatur perencanaan untuk perkuliahan di pekan depan. Itu siapa yang sudah mulai presentasi. Jangan lupa ya, kalau presentasi materi ya, bahan tayangnya disiapkan. Kemudian, oh iya, kita biasakan ngaji ya. Lupa deh. Lupa bilang. Kemarin di kelompok yang kemarin dimulai dengan baca Al-Quran supaya nanti pas kalian mau skripsi sudah biasa tuh baca ayat-ayat sebelum presentasi. Oke, sudah hampir habis waktunya, masih ada? Kalau tidak ada, silakan nanti dilakukan apa yang kita akan bagikan ya untuk persiapan pekan depan. Lainnya saya masih buka di kelas sesi diskusi ya di Edlink. Silakan dituliskan kalau ada yang terlupa. Baik ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil